Halo adik, bertemu kembali dengan Pak Susilo di program Mari Menggambar di channel Susilo Drawing ya. Channel yang sangat tepat untuk adik belajar menggambar ataupun mewarnai. Adik, program kita kali ini adalah mewarnai menggunakan pensil ya untuk karakter Hinata Hyuga ini ya. Jadi nanti adik diarahkan memakai pensil apa saja ya dan alatnya apa saja ya supaya hasil gambarnya bagus. Kita mulai adik ya. Jadi kita akan memberi tanda dulu bagian rambut dari karakter Hinata ini ya. Kita akan blok ya warnanya yang hitam ya, yang hitam legam ya, karena ini adalah bayangan rambut ya. Oke, kita kasih shadow dia ya, seperti yang ada di layar adik ya. Jadi adik bisa ikuti ya. Jadi sekali lagi adik bisa ikuti ya. Untuk gambarnya adalah sebenarnya gambar program lanjutan ya dari kemarin ya, menggambar Hinata lalu mewarnai dengan pensil warna ya. Jadi adik harus mengikuti ya. Kalau yang belum sempat mengikuti, adik buka aja di channel saya ya. Di situ ada di playlist ya, menggambar Naruto. Nanti adik bisa langsung memperoleh gambar ini dan adik bisa tiru ya, ataupun bisa di-download juga boleh ya. Kita sudah beri tanda adik ya, yang seperti ini ya, seperti yang ada di sini ya. Oke, di sini ya. Ini kita memakai pensil 2B ya adik ya. Jadi di kodenya di sini ada ini, kode pensil 2B ya. Oke, dan ini agak tercoret sedikit, saya akan hapus supaya hasilnya bersih ya. Oke, ini saya menggunakan sekali lagi pensil 2B. Yang kita beri tanda, kita akan ganti, kita akan blocking ya. Kita akan warnai dengan pensil 8B. Ini ada 8B adik ya. Adik lihat sendiri ini kodenya ini. Kodenya ya, ini mungkin lebih jelas lagi. Sekali lagi ya, 8B. Ya, saya balik lagi ini. Ya, 8B. Oke, adik ya. Ya, jadi kita langsung saja langsung untuk memberi ini. Jadi di blok langsung hitam adik ya. Oke. Jadi untuk kode pensil adik ya. Jadi untuk kode pensil itu semakin nilainya ataupun angkanya tinggi, semakin intensitas gelapnya ya itu semakin tinggi ya tadi ya. Jadi semakin hitam ya. Dari B itu adalah singkatan dari black ya. Jadi adik-adik kalau memilih pensil untuk menggambar, adik tergantung kebutuhan ya. Ada 2B, 3B, 4B sampai dengan angka yaitu 8 ya. Oke, kita langsung kita blok ya adik ya. Bagian-bagian rambut yang gelap ya adik ya. Jadi bisa adik ikuti di sini. Yang penting adik jangan keluar garis ya, supaya hasilnya bersih ya, bagus ya, seperti itu. Hasilnya bagus dan bersih ya. Berikutnya sebelah sini ya. Sekali lagi untuk pensil adik ya, adik memilih yang kode B ya. Jadi sekali lagi ada 2B sampai dengan 8B. Sekarang pun ada beberapa pensil yang diproduksi dengan kode 9B ya. Jadi artinya di atas 8B dan itu pekat sekali ya. Jadi adik bisa sesuai kebutuhan saja adik ya. Sebenarnya menggambar itu dengan alatnya itu disesuaikan dengan kebutuhan adik mau menggambar apa. Kalau menggambar dengan pensil ya, gelap terang, adik harus siapkan minimal kode B lah ya. Ada juga kode H, singkatan dari heart ya.
Artinya kode ini tidak sepekat kode B ya. Jadi warnanya tajam sekali ya. Dan bagus untuk sketsa sih, tapi saya secara pribadi saya sembarang sih mau kode H atau kode B ya. Tergantung kita punya kebutuhan ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi adik-adik bisa ini ya. Berikutnya kita langsung mengganti, karena bagian blocking hitam ini kayaknya sudah selesai adik ya. Jadi saya ganti dengan kode 2B sekarang ya. Oke, kita langsung mewarnai bagian rambut adik ya. Oke, rambut seperti ini ya. Jadi adik lihat perbedaannya ya antara kode 2B dan 8 ya, kepekatannya, kehitamannya ya. Jadi sekali lagi hasilnya adalah tampak di layar ya. Kita sekarang lengkap adik di program saya ya. Jadi belajar menggambar ya dengan pensil, lalu menggambar dengan pensil warna ya. Berikutnya menggambar menggunakan drawing pen ya. Jadi adik-adik bisa mengikuti, jangan lewatkan kesempatan ini adik-adik ya untuk belajar ya. Seperti itu adik-adik ya. Saya harapkan sih dari saya adik-adik punya perkembangan setelah mengikuti di channel saya ya. Tapi sekali lagi, menggambar itu bukan satu kali langsung jadi adik-adik ya. Menggambar satu kali langsung selesai, tidak ya. Butuh latihan ya yang dalam ya. Kita langsung terus ya, karena di sini space-nya ya atau luas gambarnya lumayan untuk rambut ya. Jadi sekali lagi diperlukan kesabaran adik-adik ya. Banyak anak-anak ataupun orang-orang yang belajar menggambar itu putus asa ya, karena satu, mereka tidak sabar. Jadi mereka menginginkan hasil bagus tapi tanpa latihan. Jadi ya ngomong kosong adik-adik ya. Jadi sekali lagi, menggambar itu tidak satu kali langsung bagus adik-adik. Perlu latihan yang dalam ya, yang intensif ya, yang rutin, yang tekun, seperti itu ya. Jadi hasilnya betul-betul sesuai harapan. Tidak ada yang instan, tidak ada ya. Sekali lagi, ilmu itu ya dipelajari adik-adik ya. Seperti yang Pak Susilo sebutkan tadi, semakin Anda sering latihan, adik semakin tajam, semakin memahami dan mengerti mana yang bentuk yang kurang tepat dan sebagainya. Itu secara otomatis adik ya. Secara otomatis tahu sendiri nanti. Karena apa? Ya itu buah dari latihan. Ya, seperti itu. Seperti Pak Susilo ini yang menggambar ini ya perlu latihan adik ya. Tekun, latihan ya, sabar, seperti itu. Tidak ada langsung bisa adik ya, tidak ada itu ya. Dan menggambar itu tidak harus menunggu bakat dari orang tua. Tidak ya, saya tidak setuju itu. Meskipun ada bakat yang turun dari orang tua, ya amin, syukur. Tapi kalau tidak ada ya tergantung kemauan kita. Ya di situ ada kemauan, di situ juga ada hasil. Ya tadi ya, kan begitu. Ya ini rambutnya sudah ada tadi ya. Ya kita lihat rambutnya. Oke. Ya rambutnya Hyuga ini. Hinata Hyuga ya. Oke ya. Berikutnya adalah kita memberikan satu bentuk meratakan rambut ya. Kita menggunakan ini namanya adik ya. Ini adalah paper pencil ya. Paper pencilnya adalah bentuk kertas yang digulung ya sedemikian rupa, gunanya untuk meratakan ya. Ya, jadi membuat halus, meratakan arsiran pensil dan sebagainya. Jadi shadow kita semakin bagus ya adik ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini saya ratakan dengan paper pencil adik ya. Jadi ini tidak ada mata pensilnya, kertas murni ya adik ya. Saya kasih dekat ya. Jadi ini kertas murni ya. Banyak dijual sekarang di toko online ya. Ya, jadi sekarang ini cukup mudah ya. Jadi
dijual di toko online banyak ya. Jadi ini saya ratakan ada di ini hasilnya. Arsiran ini saya ratakan dengan paper pensil supaya hasilnya bagus ya. Tuh hasilnya ada perbedaan ada deh ya. Setelah di paper pensil ya dikasih halus ya arsiran kita dengan paper pensil. Oke, nah ini kalau dulu sebelum orang tidak tahu paper pensil mereka pakai tangan, ini diratakan pakai tangan ya. Jadi pernah lihat ya pakai tangan atau pakai cotton bud boleh ya. Kalau tidak ada paper pensil pakai tangan juga boleh ada deh ya, tidak masalah ya. Banyak teknik tapi kalau saya secara pribadi saya menggunakan paper pensil ada deh ya. Karena kalau menggunakan jari seperti ini lama-lama sakit jari ya. Kalau sedikit tidak apa-apa, kalau alat tidak ada tidak apa-apa. Tapi kalau banyak rutin ya kita akan kerepotan ya. Jadi saya menggunakan paper pensil. Anda bisa pesan di online ataupun di toko-toko buku ada ini ya. Bermacam merek ya. Jadi sekali beli ada yang isi 3 atau 2 atau 1 gitu ya. Dan awet ada deh ya. Oke, ini saya beli tahun 2000 ini ya paper pensil ini. Jadi cukup awet ya. Jadi hampir puluhan tahun ya tadi ya, enggak habis-habis ya. Oke. Nah, ini rata tadi ya. Ada diperhatikan ya. Ada diperhatikan gambar Pak Susilo ini rata ya. Kita pakai paper pensil. Ya, jadi kita ratakan. Hasilnya cukup bagus ada dia ya. Oke, jadi ini sekali lagi kita ratakan paper pensil kita, hasilnya cukup bagus ya. Dan berikutnya untuk sudut-sudut yang kecil saya menggunakan paper pensil yang ukuran kecil ada deh ya. Tadi besar ya, coba ini kecil ya. Oke, jadi saya menggunakan untuk yang sudut-sudut kecil. Ini bagian yang seperti punya ruang sempit ya, ruang yang kecil yang paper pensil besar tidak bisa masuk. Nah, saya baru menggunakan ini ya. Oke, di tepi-tepi ya, di tepi-tepi garis ya. Ini penting menggunakan ini ya. Jadi sesuai kebutuhan saja tadi ya. Karena jangan dipaksa, kalau memang kayak seperti ini ya harus pakai paper pensil kecil. Kalau paper pensil besar kayaknya nanti keluar garis dan tidak rapi. Oke tadi ya. Jadi itu informasi yang Pak Susilo bisa bagi untuk adik-adik ya. Kita jadi belajar menggambar dengan pensil ya. Oke ya, jadi saya kasih rata untuk ujung-ujungnya yang di tepi-tepi garis ya. Saya kira adik bisa perhatikan di layar ya, dan hasilnya memang rata tadi ya. Ya dulu saya juga pakai jari telunjuk ya, jari saya sampai sakit gitu ya. Oke ya, itu semua melalui proses tadi ya. Ya oke. Nah berikutnya kita langsung saja untuk membuat blok ya. Bloknya itu untuk bagian yang hitam saya menggunakan ini ya, pensil 2B. Untuk yang di sini untuk kalungnya ya, sekarang kalungnya ya, atau tanda pengenal Konoha ini saya pakai pensil 2B ya tadi ya, seperti ini ya. Berikutnya seperti ini. Oke ya, jadi saya kasih tambah lagi, agak saya tekan sedikit untuk memperoleh agak pekat sedikit warnanya ya. Ya berikutnya di bawahnya. Oke ya, di bawahnya seperti ini ya. Berikutnya saya akan memberikan yaitu pensil 8B ya untuk bagian dalam ya. Kenapa? Karena di sini gelap sekali ya tadi ya. Jadi saya memakai pensil nomor 8B
Oke. Ya, kita seperti ini. Ya, cukup pekat adik ya nomor 8, apalagi nomor 9 ya, tapi tidak perlu, cukup nomor 8 saja ya, 8B sudah cukup ya. Oke, jadi adik bisa lihat sendiri bagaimana kepekatannya ya. Untuk di kalungnya saya agak tekan sedikit lagi ya. Ya, seperti ini ya yang ada di layar ya, jadi adik bisa lihat ya. Ya, jadi adik bisa lihat ya. Kita kembali lagi untuk ke bagian rambutnya adik ya. Untuk bagian rambut sekarang adalah kepekatannya lebih terang daripada rambut ya, lebih soft daripada rambut. Caranya adik tinggal yaitu melayang adik ya, cara ngarsirnya melayang, jadinya seperti ini. Nah ya adik ya, coba ya, melayang jadi lebih terang dari rambut ya. Ini kan kiloan kilo rambut dari karakter Hinata ini ya, jadi jangan ditekan. Kalau ditekan nanti akan sama warnanya dengan rambut, bentuk rambut ini ya, jadi tidak usah ditekan, jadinya seperti ini ya. Oke ya, berikutnya ya, ini rahasia menggambar yang saya bagikan kepada adik-adik semua ya. Ya, oke. Cukup mengikuti channel Susilo Drawing, Anda juga sudah bisa mendapatkan semuanya. Oke, ya, hasilnya seperti tampak di dalam gambar. Oke adik ya, bisa ya. Ya. Berikutnya kita akan coba mewarnai bagian mata adik ya. Tetap pakai pensil 2B ya. Jangan ditekan adik ya. Sekali lagi jangan ditekan. Ya, jangan ditekan seperti ini. Jangan ditekan ya. Oke. Jangan ditekan. Ya. Satu lagi. Karena tokoh kita ini punya byakugan ya. Bisa melihat jarak jauh. Ya, seperti ini ada dia. Berikutnya sekali lagi di bawah garis mata ada kasih arsir seperti ini. Ya. Seperti ini. Ini adalah shadow bagian mata. Ya, shadow bagian mata. Oke, ya. Seperti ini ya, sedikit. Ya, sedikit saja. Jangan terlalu ditekan. Ini bayangan karena di sini adalah gelap ya, karena tertutupi oleh alis bulu mata ya, bukan alis tapi bulu mata ya. Oke, seperti ini adik ya. Nah, sekarang kita coba mewarnai bagian yaitu kulitnya adik ya, dan kulitnya kita ganti ya pensil 2B ini yaitu dengan paper pensil ya, paper pensil yang ada di layar. Oke, jadi kita pelan-pelan untuk membuat shadow untuk kulit ya. Jadi pelan-pelan mulai dari sini ada adik ya. Ya, jadinya seperti ini ada adik. Ya, ada adik lihat. Jadi lembut saja ya, tidak perlu buru-buru ada adik ya. Seperti yang ada di layar. Nah, ya kan? Seperti di layar. Jadi tidak perlu ada adik warnai semua ya, warna mukanya tidak perlu ya, bagian-bagian gelap saja ya, bagian-bagian yang kena bayangan saja ya, seperti tampak di gambar ya, seperti ini. Oke, jadi adik-adik bisa mengikutinya ya. Jadi hati-hati sekali ya, tapi ya tidak terlalu berhati-hati sekali ya, relax saja ya. Ya, seperti ini ya. Oke ya. Ya, berikutnya kita akan coba yaitu mewarnai
dengan pensil ya, memberi shadow untuk bagian telinga. Kita ganti lagi, kita pakai yang kecil ya sekarang ya, paper pensil yang kecil. Bagian telinga ini kita kasih gelap ya. Lalu di sini ada dia ya, seperti ini. Oke ya. Berikutnya adalah di sini, sudut-sudut sini. Oke, berikutnya di sini ya. Oke, sini ya, sini. Lalu di bagian sini ada, jangan lupa ya, ini sudut ini ya. Jadi pakai paper pensil yang kecil. Sekali lagi kalau ada tidak ada ya boleh, ada pakai ini ya, cotton bud juga boleh ya kalau memang tidak ada ya. Cotton bud boleh, pengganti jari ya, ujung-ujung jari ya. Ini adalah hidungnya. Oke ya, jadi seperti ini ada dia. Berikutnya adalah di bagian rahang. Ini perlu di bagian rahangnya tadi ya. Ya, jadi cukup mudah ya tadi ya. Jadi ternyata menggambar dengan pensil ada tekniknya juga. Oke, ada dia. Ini kasih gelap di sini. Berikutnya kita langsung saja mengganti dengan paper pensil yang besar ada dia. Oke ya. Paper pensil yang besar kita lihat adalah bagian rambut ini ya. Tadi ini ya. Jadi untuk bagian leher ya, bagian leher ini kan otomatis gelap ada dia. Jadi ada bisa menggunakan ini. Ya. Nah, ini bagian leher. Tuh enak ada dia. Oke. Tuh ya. Jadi langsung rata. Lembut rata ya ada dia. Ya. Oke. Jadi seperti tampak di layar. Sekali lagi. Ya. Oke, kita ambil lagi pensil 2B kita. Ya. 2B kita kasih sedikit tekanan. Ya. Tekanan untuk yang di dekat rahang ya tadi ya, di sini. Ya, di sini kita kasih agak gelap sedikit. Oke. Ya, ini saya maksud ya, kasih tekanan. Oke, kita ganti lagi pakai yang kecil, ada D ya. Pakai yang kecil ini kita kasih ratakan. Karena sudutnya kecil ya, gambarnya kecil, jadi kita memakai paper pensil yang kecil. Ya, seperti ini ada D ya. Bisa ada D ya, saya kira tidak sulit ya. Ini lagi ya, di sebelah sini sudah ya, dan sebagainya ya. Jadi untuk bagian kulitnya sudah ya. Nah, berikutnya kita akan coba memakai 2B lagi ya. Berbagi 2B ini untuk bagian shadow, yaitu bajunya tadi ya, lipatan-lipatan baju. Mantap. Ya, untuk shadow ataupun bayangan dari bajunya tadi ya, kita menggunakan pensil 2B. Kita pelan-pelan saja ya tadi ya. Berikutnya adalah sebelah sini. Ya, jadi ada yang bisa lihat. Berikutnya adalah di sebelah sini. Berikutnya adalah di sebelah sini. Berikutnya di sini.
di sini, ya. Berikutnya di sini. Berikutnya adalah bagian sini, ada deh ya, lipatan ininya, lipatan bajunya. Berikutnya adalah di bagian sini ada deh ya. Di sini harus gelap ada deh ya, karena tertutup oleh baju yang bagian atas ya. Jadi di sini ada bayangan, ya, di sini. Oke, ya. Berikutnya adalah di sini. Di sini juga ada, ya. Untuk bayangan shadow punggung, ya, samping, tampak dari samping. Jadi ini juga ada, tidak boleh lewatkan, ya. Cukup mudah. Oke, ada deh ya, cukup mudah. Berikutnya adalah ini lipatan baju, ya. Lalu adalah lipatan baju yang di sini ada deh ya. Ini di sini juga. Ini gelap ini ya. Jadi gelap, jadi ada di kisah ini. Oke. Jadi saya ini kan, ya. Oke ya, cukup mudah. Sekali yang di sini juga. Ini agak gelap di sini karena tertutup oleh tanda Konoha, ya. Oke, jadi saya ganti lagi pakai dengan paper pensil untuk meratakan hasil, ya. Jadi adik bisa lihat hasilnya, ya. Ini hasilnya rata, halus, jadi menimbulkan gradasi warna. Tuh, ada ya. Berikutnya, oke. Berikutnya sebelah sini, ya. Warnanya timbul ada di sini. Kita ratakan lagi. Ya, di sini lagi, ya. Jadi berikutnya adalah di bagian sini tadi ya. Jadi kita tinggal ratakan saja untuk menimbulkan gradasi ya. Jadi gambar kita semakin bagus ada ya. Ya, sambil dipegangin. Oke, berikutnya sebelah sini. Ya, berikutnya adalah di sebelah sini ada ya. Sorry kalau tertutup kameranya, tapi adik saya kira bisa ya. Sebelah sini punggung ini ya, di bagian punggung samping ya. Jadi saya dari sini saja supaya adik bisa melihat di monitor. Oke, ya. Baju dari karakter Hinata Hyuga sudah mulai tampak tadi ya. Gelap terangnya sudah kita dapatkan. Jadi bagus ya di sini. Oke, ya. Jadi cukup sesuai harapan kita ya. Sesuai ekspektasi kita jadinya ya. Oke. Ya. Berikutnya saya akan ganti lagi dengan pensil 2B ya, yaitu untuk shadow bagian di bawah rambut sebelah sini ada ya. Di sini. Ya, dan di sini. Oke. Kita ganti lagi dengan paper pensil ya, yang besar ya, untuk meratakan bagian ini. Oke, ya, seperti
ini hasilnya tadi ya. Oke ya, jadi cukup mudah, hasilnya juga senang juga kita sesuai gambar kita ya. Seperti ini, kita tarik aja, langsung cari sini ke atas ya, seperti ini tadi ya. Jadi timbul gradasi ya, jadi lembut sekali. Oke ya, berikutnya kita akan menyelesaikan bagian terakhir, yaitu lambang Konoha ya. Jadi ini telinganya juga ada ya, jadi ada di langsung saja kasih begini ya, tutup. Oke, jadi berikutnya adalah kita kasih lambang Konoha, kita pakai pensil 2B lagi ya, kita selesaikan. Ini agak berkilau ada deh ya, jadi ini kan logam ya, logam ini ya, seperti ini. Oke ya, hasilnya seperti ini tadi ya, logam. Jadi di sini saya akan kasih tebal sedikit ya, seperti ini hasilnya ya. Jadi kilatan logamnya agak kelihatan. Kita pakai paper pensil yang kecil, kita kasih rata ya, kita buat efek seperti abu-abu ya tadi ya, seperti logam. Oke ya, seperti ini. Gelap ini ya, ini efek logam ini ya ya. Jadi seperti tampak di layar. Dan berikutnya saya ada di, jangan lupa untuk bagian bawah ini juga dikasih gelap ya ya, di bagian bajunya ya, khas ninja ini, jaring-jaring ini ya, seperti ini. Kita ganti lagi untuk pensil 2B kita, 2B ya, jadi 8B pun bisa, tapi jangan terlalu ditekan adik ya, untuk efek di sininya jangan terlalu ditekan ya, untuk efek kilatan ininya, kilatan cahayanya ya di logam ya, jadinya seperti ini. Oke ya ya. Berikutnya lagi kita coba untuk memeriksa ya, bagian mana yang belum kena ataupun belum diberi shadow ya. Jadi kita coba di sini, di sudut-sudut ini kita periksa lagi ya, kita pertajam lagi supaya hasilnya bagus adik ya ya, seperti ini, supaya hasilnya sesuai harapannya. Oke ya, saya kira cukup adik ya. Jadi adik bisa lihat ya hasilnya menggambar dengan pensil ya, dengan paper pensil, hasilnya seperti yang ada di layar ya. Oke ya, jadi gambar kita seperti yang ada di layar ini adik ya. Jadi gambar kita rampung, selesai. Oke adik, Pak Susilo akan mereview ya proses menggambar ini ya dari awal. Yang pertama Pak Susilo memakai pensil 8B ya, untuk memakai ataupun mewarnai bagian rambutnya yang gelap ya. Jadi adik bisa lihat ya hasilnya, warnanya, kepekatannya dan sebagainya, 8B ya. Berikutnya saya memakai pensil 2B. Adik lihat ujungnya, ujung mata pensilnya ini lebih besar 8B adik ya daripada 2B ya. Jadi ini salah satu tanda bahwa perbedaannya juga bisa dilihat dari situ ya, mata pensilnya lebih besar. Oke, berikutnya Pak Susilo memakai yaitu paper pensil ya, untuk ukuran besar seperti ini ya, seperti yang ada di layar. Dan berikutnya untuk sudut-sudut kecil Pak Susilo memakai paper pensil yang ukuran kecil ya. Adik bisa memperoleh semuanya itu di toko online dan sebagainya, di toko buku juga ada.
Tapi terserah di mana Pak Adik pesan, dan harganya juga tidak terlalu mahal ya, murah sekali ya. Demikian adik-adik ya program kita menggambar dengan pensil ya karakter Hinata Hyuga di serial Naruto. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya, masih belajar menggambar bersama Pak Susilo. Jangan lupa di channel Susilo Drawing, channel yang sangat tepat untuk adik-adik belajar menggambar ataupun mewarnai. Terima kasih dan bye.